Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas kompleks SMA Bakti Pertiwi, menerangi bangunan-bangunan bergaya kolonial yang berdiri kokoh di tengah-tengah taman yang tertata rapi. Di dalam ruangannya yang luas dan elegan, Pak Lambok duduk di balik meja kerja dari kayu jati yang mengilap. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai penghargaan dan piagam yang dipajang dengan rapi di dinding, menjadi bukti dari reputasinya sebagai seorang pendidik yang berprestasi. Pak Lambok adalah sosok yang mengintimidasi. Tubuhnya yang tinggi besar dan suara baritonnya yang berat membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Ia selalu mengenakan setelan jas yang rapi dan dasi yang disimpul dengan sempurna, mencerminkan citra dirinya sebagai seorang profesional yang sempurna. Setiap pagi, sebelum memulai harinya, Pak Lambok selalu menghabiskan beberapa menit untuk berdiri di depan cermin yang tergantung di sudut ruangan. Ia merapikan rambutnya yang mulai menipis dan memastikan bahwa tidak ada satupun helai rambut yang keluar dari tempatnya. "Aku adalah penguasa di sini," katanya kepada dirinya sendiri dengan nada angkuh yang tak terbantahkan. "Tidak ada yang bisa menentangku." Di sekolah itu, Pak Lambok dikenal sebagai sosok yang otoriter dan tidak kenal ampun. Ia memerintah dengan tangan besi, menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan yang tak terbantahkan. Setiap kebijakan yang ia buat selalu diikuti tanpa pertanyaan, dan setiap keputusan yang ia ambil selalu dianggap sebagai yang terbaik. Para siswa, terutama mereka yang seringkali menjadi korban dari disiplinnya yang keras, merasa takut setiap kali melewati koridor di mana ruangannya berada. Mereka tahu satu langkah salah bisa berujung pada hukuman yang berat, mulai dari skorsing hingga pemecatan secara tidak hormat. Salah satu siswa yang sering kali menjadi korban adalah Dewi, anak perempuan dari Bapak Yanto. Dewi adalah seorang siswi yang cerdas dan berbakat, tetapi karena sering kali mempertanyakan kebijakan sekolah yang dianggapnya tidak adil, ia sering kali menjadi target dari kemarahan Pak Lambok. Suatu hari, setelah mendapatkan hukuman karena terlambat masuk kelas, Dewi pulang dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Bapak Yanto, yang melihat putrinya dalam keadaan seperti itu, merasa marah dan frustrasi. "Apa yang terjadi, Nak?" tanyanya dengan hati-hati. Dewi menceritakan tentang hukuman yang ia terima dan tentang bagaimana Pak Lambok selalu bersikap semena-mena terhadap siswa yang dianggapnya bersalah. Bapak Yanto mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara amarah di dalam dadanya semakin membara. "Aku tidak akan membiarkan dia terus menyakiti anakku," gumam Bapak Yanto dengan tekad yang kuat. "Aku harus melakukan sesuatu." Bapak Yanto bukanlah satu-satunya orang tua murid yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Pak Lambok. Beberapa orang tua murid lainnya juga merasakan hal yang sama, dan mereka sering kali berkumpul untuk membicarakan masalah ini. Salah satu orang tua murid, Ibu Rina, adalah salah satu yang paling vokal. Ia sering kali berbicara di pertemuan orang tua murid, mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Lambok yang dianggapnya tidak adil. "Kita harus bersatu," kata Ibu Rina dengan penuh semangat. "Kita harus membuat suara kita didengar." Bapak Yanto setuju dengan Ibu Rina, dan ia mulai mendekati orang tua murid lainnya, mencoba mengumpulkan dukungan untuk melawan Pak Lambok. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko, tetapi ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Di sebuah sudut kota yang ramai, Bapak Yanto menjalankan usaha kecilnya sebagai seorang pedagang di pasar lokal. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar menyingsing, bersiap-siap untuk menghadapi hari yang panjang dan melelahkan. Namun, di balik rutinitas hariannya yang monoton, ada beban yang terus menekannya, ketidakpuasan dan amarah terhadap Pak Lambok, kepala sekolah di SMA Bakti Pertiwi, tempat anaknya Dewi bersekolah. Bapak Yanto adalah pria sederhana dengan prinsip hidup yang kuat.
Ia selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bersikap jujur dan adil, dan ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Namun apa yang ia lihat di sekolah Dewi jauh dari nilai-nilai yang ia anut. Suatu sore setelah pulang dari pasar, Bapak Yanto duduk di ruang tamunya yang sederhana, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Ia teringat akan kejadian beberapa hari sebelumnya, ketika Dewi pulang dengan air mata yang membasahi pipinya. Ia menceritakan tentang hukuman yang ia terima karena terlambat masuk kelas, dan tentang bagaimana Pak Lambok memperlakukannya dengan kasar dan tidak adil. Dewi hanya terlambat beberapa menit, kata Bapak Yanto kepada istrinya, Ibu Sumi, dengan nada yang penuh frustrasi, tapi Pak Lambok memperlakukannya seperti dia telah melakukan kejahatan besar. Ibu Sumi, yang juga merasa khawatir, mengangguk, setuju. Aku tahu Pak Lambok memang sering kali bersikap semena-mena, katanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bapak Yanto terdiam sejenak, memikirkan kata-kata istrinya. Ia tahu melawan Pak Lambok tidak akan mudah. Pak Lambok adalah sosok yang berkuasa dan memiliki koneksi yang kuat di pemerintahan. Namun, di dalam hatinya ada api amarah yang terus membara, dan ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Bapak Yanto menghadiri pertemuan orang tua murid di sekolah. Di sana ia bertemu dengan Ibu Rina, salah satu orang tua murid yang juga merasa tidak puas dengan kepemimpinan Pak Lambok. Ibu Rina adalah wanita yang vokal dan tidak takut untuk menyuarakan pendapatnya. Aku sudah mencoba berbicara dengan Pak Lambok berkali-kali, kata Ibu Rina dengan nada yang kesal. Tapi dia tidak pernah mau mendengarkan. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan reputasinya. Bapak Yanto mengangguk, merasa bahwa ia telah menemukan sekutu dalam perjuangannya. Kita harus bersatu, katanya dengan penuh tekad. Kita harus membuat suara kita didengar. Ibu Rina setuju, dan mereka mulai mendekati orang tua murid lainnya, mencoba mengumpulkan dukungan untuk melawan Pak Lambok. Mereka berbicara dengan hati-hati, menghindari tuduhan langsung, tetapi menekankan perlunya perubahan dalam kebijakan sekolah. Perlahan-lahan, kelompok kecil terbentuk, terdiri dari orang tua murid yang merasa tidak puas dan ingin melakukan perubahan. Mereka bertemu secara rahasia, menyusun rencana untuk menghadapi Pak Lambok, dan mencari cara untuk membuat suara mereka didengar. Salah satu anggota kelompok, Pak Tony, mengusulkan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang perilaku buruk Pak Lambok. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia bersalah, kita bisa melaporkannya kepada pihak berwenang, kata Pak Tony. Ide itu diterima dengan baik oleh kelompok, dan mereka mulai mengumpulkan bukti, mulai dari rekaman suara hingga testimoni dari siswa dan staf yang pernah menjadi korban dari kekejaman Pak Lambok. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Bapak Yanto dan kelompoknya berkumpul di ruang tamu yang sempit. Ruangan itu diterangi oleh lampu kuning yang redup, menciptakan atmosfer yang terasa tegang dan penuh konspirasi. Di sekeliling meja kayu yang usang, duduk Ibu Rina, Pak Tony, dan beberapa orang tua murid lainnya. Semuanya bersatu oleh tujuan yang sama, menghentikan kekejaman Pak Lambok. Bapak Yanto membuka pertemuan itu dengan suara yang serius. Kita semua tahu mengapa kita di sini, katanya. Pak Lambok harus dihentikan. Dia sudah terlalu lama menyakiti anak-anak kita dan merusak masa depan mereka. Ibu Rina mengangguk setuju, wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Aku sudah berbicara dengan beberapa orang tua murid lainnya, katanya. Banyak yang mendukung kita, tetapi mereka takut untuk berbicara secara terbuka. Pak Tony, yang dikenal sebagai pria yang tenang dan penuh perhitungan, mengusulkan ide yang telah lama ia pikirkan. Kita perlu mengumpulkan bukti yang kuat, katanya. Tanpa bukti, kita tidak akan bisa melaporkannya kepada pihak berwenang. Kita harus menunjukkan bahwa dia bersalah. Ide itu disambut dengan antusias oleh kelompok. Mereka mulai berdiskusi tentang cara terbaik untuk mengumpulkan bukti. Beberapa mengusulkan untuk merekam pertemuan dengan Pak Lambok, sementara yang lain menyarankan untuk mengumpulkan testimoni dari siswa dan staf yang pernah menjadi korban.
Bapak Yanto, yang merasa bahwa ini adalah langkah yang penting, memutuskan untuk memimpin upaya pengumpulan bukti. Aku akan berbicara dengan beberapa siswa yang aku tahu pernah mengalami perlakuan buruk, katanya. Kita harus memastikan bahwa mereka merasa aman untuk berbicara. Ibu Rina setuju untuk mendekati staf sekolah yang mungkin bersedia untuk bersaksi. Aku kenal beberapa guru yang juga muak dengan sikap Pak Lambok, katanya. Mereka mungkin akan membantu kita. Sementara itu, Pak Tony menawarkan diri untuk mencari tahu lebih lanjut tentang koneksi Pak Lambok di pemerintahan. Jika kita tahu siapa yang mendukungnya, kita bisa mencari cara untuk melemahkan posisinya, katanya. Dengan rencana yang mulai terbentuk, kelompok itu merasa sedikit lebih optimis. Namun mereka juga sadar bahwa apa yang mereka lakukan sangat berisiko. Pak Lambok adalah sosok yang berkuasa dan tidak akan ragu untuk melawan balik jika merasa terancam. Bapak Yanto mengingatkan kelompoknya untuk berhati-hati. Kita harus bergerak dengan hati-hati, katanya. Satu langkah salah dan kita bisa mendapat masalah serius. Kita tidak hanya mempertaruhkan diri kita sendiri, tetapi juga keluarga kita. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan untuk bertemu lagi dalam waktu dekat dan melaporkan kemajuan yang telah mereka buat. Setiap anggota kelompok merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang penting, tetapi juga menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas pisau. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama kelompok itu, dan mereka telah berhasil mengumpulkan sejumlah bukti yang mengkhawatirkan tentang perilaku Pak Lambok. Rekaman suara dari pertemuan yang memalukan, testimoni dari siswa yang dilecehkan secara verbal dan fisik, serta laporan dari staf sekolah yang menyaksikan perlakuan buruk Pak Lambok, semuanya terkumpul dalam satu berkas yang tebal. Bapak Yanto merasa bahwa mereka telah siap untuk menghadapi Pak Lambok secara langsung. Ia mengatur pertemuan dengan Pak Lambok di ruangannya, berharap untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Ia ditemani oleh Ibu Rina dan Pak Tony, sementara beberapa anggota kelompok lainnya menunggu di luar sebagai dukungan moral. Ketika mereka memasuki ruangan Pak Lambok, mereka disambut oleh aroma kayu yang khas dan suasana yang elegan. Pak Lambok duduk di balik meja kerjanya yang besar dengan ekspresi yang dingin dan tidak ramah. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada yang angkuh. Bapak Yanto maju selangkah, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. "Pak Lambok, kami di sini untuk membicarakan beberapa masalah yang kami miliki dengan cara Anda mengelola sekolah ini," katanya dengan suara yang tegas. Pak Lambok mengangkat alisnya, terlihat sedikit terkejut, tetapi segera menutupinya dengan senyum sinis. "Oh begitu?" katanya. "Dan apa masalah yang kalian maksud?" Ibu Rina yang tidak bisa lagi menahan diri, berbicara dengan nada yang tajam. "Kami memiliki bukti bahwa Anda telah menyalahgunakan kekuasaan Anda," katanya. "Kami memiliki rekaman dan testimoni dari orang-orang yang telah menjadi korban dari perlakuan Anda." Pak Lambok tertawa sinis, tidak terlihat sedikit pun terkejut atau khawatir. "Dan kalian pikir itu cukup untuk melawan saya?" tanyanya dengan nada yang menantang. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dunia ini bekerja." Pak Tony, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya berbicara dengan suara yang tenang, tetapi penuh perhitungan. "Kami tahu bahwa Anda memiliki koneksi yang kuat," katanya. "Tapi kami juga tahu bahwa setiap orang memiliki batas. Kami tidak akan membiarkan Anda terus menyakiti anak-anak kami." Pak Lambok terdiam sejenak, menatap kelompok itu dengan pandangan yang tajam. "Kalian pikir kalian bisa mengancam saya?" tanyanya dengan nada yang dingin. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi." Bapak Yanto merasa tenggorokannya tercekat, tetapi ia mencoba untuk tetap kuat. "Kami tidak datang untuk mengancam," katanya. "Kami datang untuk meminta Anda untuk berubah, untuk menjadi pemimpin yang lebih adil dan bijaksana." Pak Lambok tersenyum sinis, kemudian menekan tombol interkom di meja kerjanya. "Panggilkan keamanan," katanya dengan suara yang dingin. Beberapa saat kemudian 2 orang petugas keamanan masuk ke dalam ruangan. Pak Lambok menunjuk ke arah Bapak Yanto dan kelompoknya.
"Usir mereka dari sini," katanya dengan nada yang memerintah. Bapak Yanto dan kelompoknya merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain pergi. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan hati yang berat, tetapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Malam itu, setelah pertemuan yang menegangkan dengan Pak Lambok, Bapak Yanto duduk sendirian di ruang tamunya, tenggelam dalam pikiran yang berkecamuk. Di hadapannya, di atas meja kayu yang usang terletak berkas berisi bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Rekaman suara, foto dan testimoni dari siswa dan staf sekolah yang berani berbicara. Semuanya menunjukkan dengan jelas kekejaman dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pak Lambok. Namun, pertemuan tadi siang telah membuka matanya pada kenyataan yang lebih pahit. Pak Lambok tidak hanya angkuh dan keras kepala, tetapi juga memiliki koneksi yang kuat di pemerintahan dan mungkin di tempat lain. Menghadapi dia secara langsung tampaknya bukan lagi pilihan yang aman atau bijaksana. Bapak Yanto merasa frustrasi dan marah. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia juga sadar bahwa ia harus berhati-hati. Satu langkah salah bisa berujung pada konsekuensi yang serius, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan anggota kelompok lainnya. Tiba-tiba telepon genggamnya berdering memecah keheningan yang mencekam. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar, membuat Bapak Yanto merasa sedikit cemas. Namun ia memutuskan untuk menjawabnya. "Iya?" Sapanya dengan hati-hati. Suara di seberang telepon terdengar mendesak dan sedikit serak. "Aku tahu apa yang kalian rencanakan," kata suara itu. "Kalian harus berhati-hati, Pak Lambok bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia memiliki koneksi di mana-mana." Bapak Yanto merasa tenggorokannya tercekat. "Siapa ini?" tanyanya dengan nada yang mendesak. "Aku hanya seorang teman," jawab suara itu. "Aku sudah melihat apa yang bisa dia lakukan. Jika kalian tidak hati-hati, kalian bisa mendapat masalah serius." Sebelum Bapak Yanto bisa bertanya lebih lanjut, sambungan telepon terputus. Ia terduduk di kursinya, merasa bingung dan cemas. Pesan itu jelas merupakan peringatan, tetapi dari siapa? Dan bagaimana orang itu tahu tentang rencana mereka? Bapak Yanto memutuskan untuk menghubungi Ibu Rina dan Pak Tony, memberitahu mereka tentang panggilan misterius itu. Mereka setuju untuk bertemu segera, merasa bahwa mereka harus mendiskusikan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Ketika mereka bertemu di rumah Bapak Yanto, suasana terasa tegang dan penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Ibu Rina dengan nada yang cemas. Pak Tony yang biasanya tenang tampak gelisah. "Kita harus berasumsi bahwa Pak Lambok tahu tentang rencana kita," katanya. "Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk." Bapak Yanto mengangguk setuju. "Kita harus bergerak cepat," katanya, "tapi kita juga harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengambil risiko bahwa orang dalam kita mungkin sudah diintai." Mereka memutuskan untuk menunda sementara rencana mereka dan fokus pada langkah-langkah keamanan. Mereka mulai bertemu di tempat-tempat yang berbeda, menghindari pola yang bisa diprediksi. Mereka juga mulai menggunakan metode komunikasi yang lebih aman, menghindari telepon dan pesan teks yang bisa dilacak. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, Bapak Yanto, Ibu Rina, dan Pak Tony duduk di sebuah meja di sudut ruangan, berbicara dengan suara rendah yang nyaris tak terdengar di antara denting cangkir dan suara percakapan pelan dari pengunjung lainnya. Wajah mereka menunjukkan tanda-tanda stres dan kurang tidur, tetapi di balik itu semua, ada tekad yang semakin kuat. "Setelah panggilan telepon itu, aku tidak bisa berhenti berpikir," kata Bapak Yanto dengan nada yang serius. "Kita tidak bisa lagi menganggap enteng Pak Lambok. Dia jelas memiliki koneksi yang kuat, dan dia tidak akan ragu untuk menggunakan mereka melawan kita." Ibu Rina mengangguk, wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. "Aku juga merasa seperti itu," katanya. "Kita harus memutuskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan."
Pak Tony yang selama ini dikenal sebagai pemikir yang tenang dan strategis, berbicara dengan suara yang penuh perhitungan. Kita memiliki dua pilihan, katanya. Kita bisa mundur dan melupakan semuanya, atau kita bisa melawan dengan cara yang lebih agresif. Bapak Yanto terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-kata Pak Tony. Di dalam hatinya ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Ia telah melihat terlalu banyak penderitaan yang disebabkan oleh Pak Lambok, dan ia tidak bisa membiarkan itu terus berlanjut. Aku tidak bisa mundur, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak ingin membahayakan keluarga kita. Ibu Rina setuju. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan Pak Lambok tanpa membuat diri kita menjadi target, katanya. Pak Tony mengangguk, kemudian mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Aku sudah memikirkan sebuah rencana, katanya, tapi ini sangat berisiko, dan kita harus bersiap untuk konsekuensi apapun. Bapak Yanto dan Ibu Rina mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Pak Tony menjelaskan rencananya. Ia mengusulkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan kemudian membocorkannya kepada media. Jika kita bisa membuat skandal publik, pemerintah akan dipaksa untuk bertindak, katanya. Ide itu terdengar menjanjikan, tetapi Bapak Yanto merasa cemas. Bagaimana jika Pak Lambok menemukan bahwa kita yang membocorkan informasi itu? Tanyanya. Pak Tony menghela napas. Itu adalah risiko yang harus kita ambil, katanya. Tapi kita bisa mencoba menutupi jejak kita dengan hati-hati. Kita juga bisa mencari bantuan dari orang dalam yang bisa dipercaya. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya setuju untuk menjalankan rencana Pak Tony. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan mencari kontak di media yang bisa mereka percaya. Beberapa hari kemudian, Bapak Yanto berhasil menghubungi seorang jurnalis investigasi bernama Lina, yang dikenal karena reputasinya yang berani dan tidak mudah diintimidasi. Ia setuju untuk bertemu dengan Bapak Yanto dan kelompoknya, dan setelah mendengar cerita mereka dan melihat bukti yang mereka miliki, ia setuju untuk membantu. Aku akan memastikan bahwa cerita ini mendapatkan perhatian yang layak, kata Lina dengan penuh semangat. Tapi kalian harus siap, ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Dengan rencana yang mulai terbentuk dan bantuan dari Lina, Bapak Yanto dan kelompoknya merasa sedikit lebih optimis. Namun mereka juga sadar bahwa mereka sedang memasuki fase yang paling berbahaya dari perjuangan mereka. Malam itu, ketika kota mulai tenggelam dalam keheningan, Bapak Yanto, Ibu Rina, dan Pak Tony bergerak dengan hati-hati menuju rumah Pak Lambok. Mereka telah merencanakan aksi ini dengan sangat detail, memastikan bahwa setiap langkah telah dipertimbangkan dengan matang. Namun, di balik perencanaan yang cermat, ada ketegangan yang mencekam dan kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah bisa mereka batalkan. Rumah Pak Lambok terletak di sebuah kompleks perumahan yang mewah, dikelilingi oleh pagar tinggi dan kamera pengawas. Namun berkat informasi dari seorang informan yang mereka percayai, mereka berhasil menemukan titik buta di sistem keamanan dan menyelinap masuk tanpa terdeteksi. Di dalam rumah, suasana terasa senyap dan mencekam. Pak Lambok, yang biasanya selalu waspada, kali ini tampak lengah. Ia duduk di ruang tamunya yang elegan, dengan segelas anggur di tangan dan televisi yang menyala tanpa suara. Bapak Yanto memberi isyarat kepada yang lainnya untuk tetap tenang dan bergerak dengan hati-hati. Mereka tahu, mereka harus bertindak cepat dan efisien. Pak Tony mengeluarkan seutas tali dan sebuah kain dari tasnya, sementara Ibu Rina mempersiapkan obat penenang yang akan membuat Pak Lambok tidak berdaya. Dengan gerakan yang cepat dan terlatih, mereka menyergap Pak Lambok dari belakang. Pak Tony menyumpal mulutnya dengan kain, sementara Bapak Yanto dan Ibu Rina mengikat tangannya dan menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Pak Lambok meronta sejenak, tetapi obat itu segera bekerja, membuatnya lemas dan tidak berdaya. Apa yang kalian lakukan? Tanya Pak Lambok dengan suara yang teredam, matanya terbelalak penuh ketakutan. Bapak Yanto menatapnya dengan dingin.
"Ini adalah akhir dari kekuasaanmu," katanya dengan suara yang rendah dan penuh ancaman. Mereka menyeret Pak Lambok ke sebuah ruangan terpencil di dalam rumah, sebuah ruangan yang telah mereka pilih sebelumnya karena ketiadaan jendela dan pintu yang kokoh. Di sana mereka mengikatnya ke sebuah kursi, memastikan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ibu Rina mengeluarkan sebuah pisau dari tasnya. Mata pisau itu berkilat-kilat di bawah cahaya lampu yang redup. "Kau tahu, Pak Lambok, kami sudah lama menunggu momen ini," katanya dengan nada yang dingin. Pak Lambok yang mulai menyadari situasi yang mengerikan mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar hanya berupa gumaman yang tidak jelas. Bapak Yanto menyentakkan kepalanya ke belakang, memaksanya untuk menatap matanya. "Kau telah menyakiti terlalu banyak orang," kata Bapak Yanto dengan suara yang penuh kebencian. "Sekarang, kau harus membayar untuk itu." Dengan hati-hati, mereka mulai melakukan mutilasi yang mengerikan, memastikan bahwa Pak Lambok merasakan setiap detik dari rasa sakit yang luar biasa. Ibu Rina, yang biasanya lembut dan penuh kasih, kini terlihat dingin dan tanpa belas kasihan. Pak Tony yang memegang kamera merekam setiap momen dari aksi itu, memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan kejahatan Pak Lambok jika diperlukan nanti. Setelah beberapa jam yang terasa seperti berabad-abad, Pak Lambok akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Bapak Yanto, Ibu Rina, dan Pak Tony berdiri di hadapannya, menatap tubuh yang kini tak bernyawa itu dengan campuran antara rasa puas dan penyesalan. Setelah menyelesaikan aksi mutilasi yang mengerikan itu, Bapak Yanto, Ibu Rina, dan Pak Tony bergerak dengan cepat dan hati-hati, memastikan bahwa mereka meninggalkan rumah Pak Lambok tanpa meninggalkan jejak. Mereka telah merencanakan pelarian ini dengan detail yang sama cermatnya dengan rencana awal mereka, tetapi di dalam hati mereka ada rasa takut dan kecemasan yang terus membayangi. Mereka mengenakan pakaian gelap dan sarung tangan untuk menghindari meninggalkan sidik jari, dan mereka telah memastikan bahwa tidak ada kamera pengawas yang merekam kedatangan atau kepergian mereka. Namun mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ketika mereka meninggalkan rumah itu, malam masih menyelimuti kota dengan keheningan yang mencekam. Mereka bergerak dalam kelompok kecil, menghindari jalan utama dan menggunakan jalur-jalur alternatif yang telah mereka pelajari sebelumnya. Setiap suara yang terdengar di kejauhan membuat mereka waspada. Setiap bayangan yang bergerak membuat mereka berhenti sejenak untuk memastikan bahwa mereka tidak diikuti. Bapak Yanto memimpin kelompok itu dengan Ibu Rina di tengah dan Pak Tony di belakang, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau terpisah. Mereka telah sepakat sebelumnya untuk tidak berbicara, kecuali benar-benar diperlukan, untuk menghindari kemungkinan suara mereka terdengar oleh orang lain. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya mencapai tempat persembunyian mereka. Yang pertama, sebuah gudang tua di pinggiran kota yang telah mereka siapkan sebelumnya. Di dalam gudang itu, mereka menemukan kendaraan yang telah mereka siapkan, lengkap dengan perbekalan dan peralatan yang mereka butuhkan untuk perjalanan panjang yang akan mereka tempuh. "Kita harus bergerak cepat," kata Bapak Yanto dengan suara yang rendah tetapi tegas. "Kita tidak bisa berhenti sampai kita mencapai tempat yang aman." Ibu Rina dan Pak Tony mengangguk setuju, dan mereka segera naik ke dalam kendaraan, melaju dengan kecepatan tinggi menuju perbatasan kota. Mereka tahu, mereka harus meninggalkan kota itu secepat mungkin, sebelum pihak berwenang menemukan mayat Pak Lambok dan memulai pencarian besar-besaran. Perjalanan itu terasa panjang dan menegangkan. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Mereka menghindari jalan tol dan memilih jalur-jalur kecil yang jarang dilalui, memastikan bahwa mereka tidak menarik perhatian. Ketika matahari mulai terbit, mereka telah berhasil meninggalkan kota itu jauh di belakang. Namun, mereka tahu ini baru permulaan dari pelarian mereka. Mereka harus terus bergerak, terus mencari tempat persembunyian baru, dan selalu waspada terhadap setiap kemungkinan ancaman.
Di dalam hati mereka ada campuran antara rasa takut dan rasa lega. Mereka telah berhasil melaksanakan rencana mereka, tetapi mereka juga tahu mereka telah memasuki dunia yang gelap dan berbahaya, di mana setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir mereka. Berita tentang kematian Pak Lambok menyebar dengan cepat, seperti api yang membakar habis dedaunan kering. Media massa segera menyoroti kasus ini, dengan tajuk utama yang menggemparkan dan laporan-laporan yang penuh spekulasi. Di seluruh kota, orang-orang berbisik-bisik tentang apa yang mungkin terjadi, sementara pihak berwenang berjuang untuk mengendalikan situasi yang semakin kacau. Di sekolah, para siswa dan staf merasa lega tetapi juga terkejut dengan tragedi itu. Pak Lambok, yang selama ini menjadi sumber ketakutan dan intimidasi, kini telah tiada. Namun, di balik rasa lega itu, ada juga rasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan sekolah? Akankah keadaan menjadi lebih baik atau justru lebih buruk? Di antara siswa, Dewi, anak perempuan dari Bapak Yanto, merasa bingung dan cemas. Ia telah lama berharap agar Pak Lambok disingkirkan, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi dengan cara yang begitu mengerikan. Ia mendengar desas-desus di sekolah tentang bagaimana Pak Lambok ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dan ia tidak bisa berhenti memikirkan peran ayahnya dalam semua ini. "Dewi, ada apa?" tanya salah satu temannya dengan khawatir ketika melihat ekspresi cemas di wajah Dewi. Dewi menggelengkan kepala, mencoba untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. "Tidak apa-apa," katanya dengan suara yang bergetar. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan." Sementara itu, di tempat persembunyian mereka, Bapak Yanto, Ibu Rina, dan Pak Tony mengikuti berita dengan hati-hati, mencoba untuk memahami dampak dari tindakan mereka. Mereka tahu mereka telah memulai sesuatu yang besar, dan mereka harus siap untuk menghadapi konsekuensi apapun yang mungkin terjadi. Media sudah mulai membicarakan tentang kemungkinan motif di balik pembunuhan ini, kata Pak Tony sambil membaca berita di laptopnya. "Mereka belum menyebut nama kita, tetapi itu hanya masalah waktu." Ibu Rina mengangguk, wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. "Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk," katanya. "Jika mereka menemukan bukti yang menghubungkan kita dengan pembunuhan ini, kita bisa mendapat masalah serius." Bapak Yanto yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya berbicara dengan suara yang tenang tetapi penuh tekad. "Kita sudah tahu risikonya," katanya, "dan kita sudah memutuskan untuk mengambil jalan ini. Kita tidak bisa mundur sekarang." Mereka tahu mereka harus terus bergerak, terus mencari tempat persembunyian baru, dan selalu waspada terhadap setiap kemungkinan ancaman. Namun di tengah pelarian mereka juga mulai memikirkan masa depan. Apa yang akan terjadi pada sekolah? Akankah ada perubahan positif atau justru kekacauan yang lebih besar? Beberapa bulan telah berlalu sejak kematian Pak Lambok, dan meskipun waktu telah meredam sebagian dari ketegangan awal, bayang-bayang dari peristiwa itu masih terus menghantui Bapak Yanto, Ibu Rina, dan Pak Tony. Mereka telah berhasil melarikan diri ke sebuah desa terpencil di pegunungan, tempat yang terpencil dan sulit dijangkau, yang memberi mereka rasa aman yang sangat dibutuhkan. Di desa itu, mereka hidup dengan sederhana, menyatu dengan penduduk setempat, dan menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Mereka telah mengubah penampilan dan identitas mereka, berharap untuk memulai kehidupan baru yang jauh dari masa lalu yang kelam. Namun, meskipun mereka telah berhasil melarikan diri dari hukum, mereka tidak bisa melarikan diri dari kenangan dan penyesalan yang terus menghantui mereka. Setiap malam ketika mereka berbaring di tempat tidur mereka, bayangan dari malam itu muncul kembali, mengingatkan mereka pada tindakan mengerikan yang telah mereka lakukan. "Aku tidak bisa berhenti memikirkannya," kata Ibu Rina suatu malam ketika mereka duduk di teras rumah sederhana mereka, menatap bintang-bintang di langit. "Apa yang kita lakukan, itu tidak bisa diampuni." Bapak Yanto mengangguk, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Aku tahu," katanya dengan suara yang berat.
Tapi kita harus terus maju. Kita harus mencoba untuk menebus apa yang kita lakukan, meskipun itu tidak akan pernah cukup. Pak Tony, yang biasanya lebih banyak diam, berbicara dengan suara yang tenang, tetapi penuh pengertian. Kita melakukan apa yang kita pikir benar pada saat itu, katanya. Kita harus belajar dari masa lalu dan mencoba untuk membuat perbedaan di masa depan. Mereka tahu, mereka tidak bisa kembali ke kehidupan normal mereka. Tetapi mereka juga merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Mereka memutuskan untuk menggunakan pengalaman mereka untuk membantu orang lain, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang harus mengalami apa yang mereka alami. Bapak Yanto, yang pernah menjadi seorang pedagang, mulai mengajar anak-anak di desa itu tentang dasar-dasar bisnis dan keuangan. Ia berharap untuk memberi mereka keterampilan yang mereka butuhkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ibu Rina, yang memiliki latar belakang di bidang pendidikan, membuka kelas kecil untuk anak-anak dan orang dewasa, mengajar mereka membaca, menulis, dan berhitung. Ia menemukan kepuasan dalam melihat murid-muridnya belajar dan berkembang. Pak Tony, yang memiliki pengetahuan luas tentang teknologi, membantu penduduk desa untuk terhubung dengan dunia luar, mengajar mereka cara menggunakan komputer dan internet. Ia juga membantu mereka untuk memasarkan produk-produk lokal mereka secara online, membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun mereka telah meninggalkan masa lalu mereka di belakang, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakannya sepenuhnya. Namun mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan, untuk mencoba menebus apa yang mereka lakukan, dan untuk menemukan makna baru dalam hidup mereka. Di tengah-tengah upaya mereka untuk membangun kehidupan baru, mereka juga terus mengikuti berita dari kota yang telah mereka tinggalkan. Mereka mendengar bahwa sekolah telah mengalami perubahan positif dengan kebijakan-kebijakan baru yang lebih adil dan transparan. Mereka merasa lega, tetapi juga sadar bahwa perjalanan menuju perubahan yang lebih besar masih panjang.